Kita dakwah, jempol orang pada begini, marah jangan. Kita punya jempol sendiri, beres ya. Kenapa jengkel pakai jempol orang? Gak ada apa-apanya followers. Maaf ya, followers nggak apa-apa, bertahan terus ya. Oh si AA, seenaknya gua mau unfollow. Jangan, ini ceramah ya. Maksudnya jangan berdakwah demi followers, jangan berdakwah demi likes, demi komen, demi nambahnya orang yang suka. Enggak ada gunanya. Dakwah itu amal soleh, cukup satu saja supaya Allah ridho. Yang ketiga dihisab adalah Quran. Suatu saat diundang memberikan beberapa ratus patah kata. Saya nggak nyebut sepatah dua patah ya, karena nggak mungkin sepatah kata ya beres. Di acara musabaqah tilawatil Quran, aduh pas udah tahu dalil ini, perwakilan dari berbagai daerah kepada semua peserta, sing tulus cari ridho Allah, gak usah pikirkan menang kalah, pikirannya satu saja, bagaimana setiap huruf yang dibaca Allah ridho. Gak usah pikirkan penilaian juri, pikirkan penilaian Allah. Piala cuman plastik, sertifikat cuma kertas, uang juga lumayan sih, tapi ngapain ngaji demi uang kan? Gawat sekali itu hadirin, latihan pagi siang malam demi jadi juara. Maaf santri, saya minta maaf, karena kalau santri minta didoakan gak akan didoakan menang. Beneran Pak, alhamdulillah saya tidak pernah mendoakan santri supaya menang. Mau apa ngedoain menang? Karena kalau ngedoain santri menang berarti ngedoakan yang lain kalah, iya kan? Mendingan didoakan, santri didoakan semoga jadi amal soleh dan bisa menyikapi takdir apapun menjadi amal soleh. Dah itu, sing ikhlas niatnya, lakukan yang terbaik, cari keridhaan Allah. Mau menang mau kalah kecil, kalau takdirnya menang semoga bisa tawadu, tidak jadi sombong. Kalau takdirnya tidak menang ya nggak apa-apa. Kalau mau piala, ada piala bekas itu, bekas sepak bola apa, ambil aja lah. Ini serius. Makanya sekarang santri kayak jarang minta didoakan ya. Percuma katanya didoakan juga nggak pernah didoain menang. Nggak penting atau jadi juara di dunia tuh, yang penting kan Allah ridho, betul? Berapa banyak, berapa juta kemarin orang Indonesia yang bete gara-gara nonton sepak bola, benar? Karena ngarep-ngarep menang. Kan ada yang nonton enggak, pokoknya saya doakan aja lah, semoga tobat semuanya. Rebutan bola satu ya. Dulu ingat waktu kita main futsal, saya senang main futsal dengan santri di sini tuh, selalu memberikan kelapangan bagi saya untuk ngegolin ya, dan kipernya juga enggak ada yang berani menghalang-halangi, takut kualat katanya sok. Saya juga jadi malu sendiri. Hadirin, hati-hati, jangan salah niat. Yang ketiga dihisab dermawan, sama. Ternyata ada yang sedekahnya banyak, bangun pesantren, bangun masjid, segala diberi.
tapi tidak ke sorga juga, karena cita-citanya disebut dermawan. Artinya apa? Artinya hati-hati dengan niat. Satu itu, hati-hati dengan ingin cari kedudukan di sisi manusia. Itu bahaya. Itu sumber penderitaan, sumber kehinaan, dan sumber kecelakaan. Akhwat, jangan centil. Centil biasanya karena carmuk, cari muka. Udah mending biasa-biasa saja, secukupnya. Lelaki sing soleh ya. Tunggu masep. Sulit kita memiliki hati yang ikhlas dalam amal soleh kalau kita masih senang sekali dengan dipuji orang lain. Kecenderungannya, maaf ya, kalau kita punya sesuatu yang kita anggap istimewa, kita ingin memamerkannya. Yang punya badan bagus mesti ingin agar orang lain tahu badannya bagus. Bagi yang suaranya bagus, hei, pak begitu, nggak kuat. Sini, ih, jadi horor begini. Oh iya, yang hidungnya mancung pasti pengen dipotret dari pinggir terus. Apapun yang dianggap istimewa, kecenderungannya ingin dipamerkan supaya orang lain memujinya. Ada yang ingin dipuji karena fisik, ada yang ingin dipuji karena kepintaran, keilmuannya, daya ingatnya, pengalamannya. Ada yang ingin dipuji karena gelarnya, pangkatnya, jabatannya. Rata-rata casing yang ingin dipamerkan. Dan makin dipuji makin mabok, bukan mabok, mabok juga, edik apa? Ketagihan. Nanti segala dia lakukan agar orang memuji dia. Ada yang ingin kelihatan jagoan, segala dihantam, lihat bata jebret. Begitulah manusia yang sibuk dengan pujian manusia. Apa aja dia lakukan. Ada yang ingin kelihatan cincin, ya, bagaimana yang mulia. Begitulah hadirin. Sudah hadirin, jangan mikir kemana-mana. Bagaimana kita ini? Bolehkah kita punya dunia? Jawab, bolehkah punya? Boleh. Punya rumah bagus boleh? Punya mobil bagus boleh? Boleh hadirin. Nabi Sulaiman juga diberi oleh Allah istana. Para sahabat juga banyak yang diberi oleh Allah. Dari 4 khulafaur rasyidin, 4 khalifah, 3 itu kaya. Dari 10 yang terjamin surga, 8 itu kaya. Jadi tidak ada masalah dengan kekayaan. Punya mobil bagus boleh? Boleh, asal tidak mengagung-agungkan kendaraan dan tidak lengket kendaraannya. Kalau kendaraannya misalkan hilang, ya sudah, laporkan. Ya, saya mikir diapain baru. Enggak sampai menderita. Dan jangan sampai kita naik mobil bagus jadi merasa mulia. Enggak lah. Qadarullah, ada sahabat saya ditakdirkan punya mobil bagus. Kemarin silaturahim, cobain mobil ini. Saya tidak mau nyebut mereknya, tapi sangat sedikit katanya. Mungkin di Indonesia cuma ada satu itu, namanya Lemper Jono ya. Waduh, itu
tegang sekali, takut nubruk hadirin. Saya coba, ini yang di atas 10 miliar itu ada mobil semal itu. Lalu bagaimana? Kita nggak usah usil, mau ngapain beli ini? Nggak usah, udah dibeli ya kan. Tinggal kita doakan saja supaya bisa bangun masjid yang lebih bernilai daripada mobil ini. Dan itu aset, nanti dijual juga, katanya laku. Bagaimana kalau orang dapat rezeki? Doakan supaya barokah. Kalau ini jadi masalah, mudah-mudahan dilepaskan, diganti dengan rezeki yang bisa membawa kebaikan. Gak usah iri dan gak akan dikasihkan ke saudara. Ya, nyoba tuh kemarin, buat saya sih sama aja ya, hanya lebih tegang, stres karena takut nabrak ada. Tapi ya sudah, orang dititipi rezeki oleh Allah begitu, dan nanti di akhirat siap-siap akan dihisab. Nah hadirin, luruskan niat, selalu punya waktu. Apa niat saya? Apa niat saya? Sebelum melakukan apapun, termasuk ini mak-mak, ada mak-mak tidak nih? Mak, ini mak atau nenek? Mak ya sudah. Ketika mendempuli wajah, balik lagi ke yang ketika diemple-emple wajahnya, pertama kan apa tadi? Foundation. Oh, dempul dulu. Sesudah dempul, nggak tahu lah bagaimana lah, udah ini pakai fondasi, kemudian diaci, ya kan? Diaci bukan? Sesudah diaci baru dicat, baru dipaku. Saya tidak mau ikut campur dengan dunia wanita ya, tapi saya hanya ingin mengajak sambil melakukan itu. Ini teh apa niatnya? Supaya apa? Supaya kelihatan rengkeng, kan ada tuh ya. Di sini tuh pakai selotip ke sini. Sini. Eta teh nanaonna. Ini saya tidak mau ikut campur dunia wanita, dan saya lelaki ya. Alhamdulillah kita tidak serepot itu ya. Bisa dibayangkan kalau lelaki ini ke pengajian pakai patot alis ya kan. Semuanya putih, ngegeblek. Lipstick, aduh ribet. Mungkin saya juga tertekan. Yang wajar saja. Tanya, ini teh untuk dipuji siapa? Biasanya ingin kelihatan lebih dari kenyataan, benar? Ingin kelihatan lebih putih, cemerlang, transparan. Ingin glowing, mengkilat, ingin bowling, ingin kelihatan awet muda, tidak ada kerut-kerutan, ingin wajahnya seperti pantat bayi katanya. Mau ngapain? Capek bu, ibu, capek centil teh, just the way you are. Bukan tidak boleh, sok aja lah, itu urusan masing-masing. Cuma saya mengajak, tanya niatnya apa, gitu aja lah. Nah itu mah terserah ya, saya nggak ikut campur dah wajah-wajah masing-masing, dempul yang beli juga sendiri, gitu aja. Kalau benarkah ini nyari keridhaan Allah, kalau hati sudah ikhlas, nggak capek. Tapi kalau cari pujian orang, pasti capek, pasti gelisah, ingin sempurna, capek itu, capek hadirin. Salah satu yang membuat hidup ini lelah adalah sibuk mencari penilaian makhluk
ingin dinilai lebih dari kenyataan, ingin dianggap lebih dari kenyataan. Capek, udahlah, sewajar-wajarnya aja yang proporsional. Betul? Rasakan tenangnya, Bu, Ibu. Nggak usah takut jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi. Terima jadi tua. Kita nggak mungkin kayak anak SMP terus. Walaupun ibu memaksakan diri terus pakai seragam SMP, saya kira nggak akan ada yang percaya. Benar. Terima kenyataan, beruban, makin keriput, ya kan? Enjoy, dinikmati. Tubuh ini milik Allah, sesuka Allah mau diapain aja. Yang penting jadi amal soleh. Dirawat boleh. Pergi ke salon mangga silahkan, tapi diniatkan merawat tubuh titipan Allah. Udah, nggak usah takut. Mengerti Om? Kalau tiap rambut uban tumbuh satu dicabut, lama-lama pasti gundul. Karena dicabut terus, udah nikmati aja. Boleh mau dicat sok silakan dicat, asal jangan warna hitam. Saya mau dicat bronze, nanti sudah disumbang lagi oleh orang. Nggak usah ribet hidup mah. Ini lelaki yang rambutnya bagus, hati-hati, itu teh rada memperbudak ya. Ya, saya ingat zaman remaja dulu, astagfirullah, nggak akan saya ceritakan. Astagfirullah. Dulu belum sampai ilmunya. Tahun 80-an itu saya tamat SMA 81, masuk 79. Zaman John Travolta dan Bruce Lee waktu itu. Astagfirullah, nggak cerita. Jadi susah niru John Travolta tuh hadirin. Karena kan John Travolta ikal, yang kasihan yang lurus. Dia pergi ke salon, tapi salon mahal. Akhirnya cari yang siapa yang bisa bikin keriting. Tahu-tahu kekecilan keritingnya, jadi kecil banget. Jadi tiap hari ngebetotin aja, stres. Demi apa? Demi dinilai manusia. Kita jangan menilai orang lain ya, karena kita tidak tahu apa niatnya orang. Tapi buat sendiri, pikirkan. Tidak usah segala ingin diketahui orang. Pengalaman kita tidak usah. Mau apa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Kalau Allah tidak ngasih, dapat tidak kita? Orang sedunia muji, tapi Allah tidak suka, untung atau rugi? Ingat baik-baik ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah, nikmat apapun milik Allah, Allah yang membagikan. Jadi berharap dari pertemuan ini, ayo luangkan waktu sebentar saja untuk nanya, apa sih niat saya ini? Gitu. Kenapa saya beli ini? Untuk apa sih? Benarkah ini nyari ridho Allah? Kalau mau bicara, untuk apa saya ngobrolin ini? Apakah benar untuk nyari ridho Allah atau lagi pamer? Pamer ilmu, pamer kepinteran, pamer gelar, pamer. Untuk apa dipamer-pamer? Terus kalau orang lain sudah tahu, jadi bagaimana? Kalau orang suka ke kita, kita pamer kebaikan, lah dia udah suka. Nggak dipamer-pamer juga udah, betul tidak? Kalau orang sebel ke kita, kita pamer kebaikan, makin enak dia. Yang enak itu udahlah, nggak usah sibuk dengan penilaian manusia, sehingga kita lebih diperbudak niat
untuk manusia daripada untuk Allah. Begitu. Termasuk orang yang paling dekat, jangan berharap. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati dari manusia. Mau bahagia? Mau bahagia? Stop berharap apapun dari makhluk untuk kepentingan diri. Berharap makhluk jadi soleh, berharap keluarga jadi baik, itu bagus. Tapi berharap dipuji, berharap diberi, berharap diterima kasihi, berharap dilayani, berharap dihormati, berharap dihargai, berharap dicintai, no. Karena itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Allah sajalah. Berharap Allah ridho, berharap kita dapat pahala akhirat, dah cukup. Mau bahagia? Berhentilah berharap dari makhluk. Nggak akan banyak kecewa, tidak terluka. Bu, kalaupun dandan nggak usah nanya sama suami, Mas, gimana penampilan saya? Suami stres, mau nyebut apa? Ibu teh mirip kesemek, duel. Udah, dandan saja yang wajar di hadapan suami yang terbaik dan berikan sebagai ibadah, cukup. Halo? Mau bahagia? Kepada para pesepeda, kepada para pelari, ini teman-teman, cobalah kalau nanti berpakaian, tanya kenapa pakaiannya yang ini jadi kayak lepet. Tahu lepet? Haruskah saya berpakaian seketat ini? Hah? Bikin malu, betul tidak? Saya tidak mengerti. Padahal dia baru bersepedanya juga, tapi pakaiannya lebih bagus dari atlet. Dua belokan sudah muntah. Hati-hati, hei teman-teman, jangan-jangan lagi bersepeda mati kita di jalan. Kalau takdirnya mati, malu penampilan kita, benar? Berpenampilan yang wajar saja, nggak usah memaksakan diri. Pakai kacamata, ternyata terlalu hitam, jadi nabrak, udah yang benar aja. Bukan tidak boleh, awas jangan menilai orang lain ya. Ini buat diri sendiri aja. Saya juga kalau mau bersepeda, haruskah saya pakai seragam yang serba ngetet? Saya kan bukan atlet, dan atlet juga yang penting kan ngebosehnya, bukan seragamnya, ya kan? Mau helm sebagus apapun, tetap perkara lutut ya. Sudahlah, jangan menilai orang lain. Mama, ini pemirsa, ini lagi musim lari nih. Saya akan menyampaikan hati-hati. Wanita menutup aurat tidak cukup hanya menutup rambutnya, tapi juga pakaiannya. Gak usah dibayangkan bapak-bapak, sing longgar. Saya tidak mengatakan lari seperti pakai karung, tidak ya. Tapi pakai legging itu kan jadi pakaian selam. Udah gitu, nggak usah dibayangkan. Jadi saya ngebayangin sendiri ini. Astagfirullahaladzim. Kalau dijelaskan, saudara ngebayangin. Saya yang punya dosa ya. Maksudnya malu lah, ya kan? Punya badan, tutupi. Bisa lari pakai training, ya kan? Tidak usah memaksakan diri sehingga orang yang lihatnya juga jadi dosa. Sepanjang jalan dia lari juga menebar dosa. Mau apa? Orang muji juga. Dan punten ya, kalau sudah tambah umur kan jadi sudah rada beda ya. Dah begitu aja lah. Ini serius. Kenapa sih memaksakan pakai seragam yang bikin malu begitu? Pasti pengen dipuji orang.
Karena lari tidak harus pakai pakaian itu juga bisa. Saya mohon maaf kalau banyak yang tersinggung. Yang berjilbab usahakan tidak hanya ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya. Tidak boleh ketat, tidak benar itu ketat yang membentuk tuh. Jangan menyerupai lelaki pakaiannya, dan jangan transparan. Belajarlah supaya berjilbabnya jadi amal soleh. Kalau kenapa pakai sorban? Atau biarin, ini sorban saya. Ceritanya sih menghormati majelis ilmu. Dan nggak sopan. Sekarang saya ceramah pakai singlet, pakai kaos kaki sepak bola, kan menjadi masalah, benar? Dan pakai sorban belum tentu dihargai. Ada yang, kenapa itu kiai penceramah pakai perban? Ada yang gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ada yang ini seperti pangeran di Ponorogo. Ada, ya sudahlah, terserah aja. Ada juga yang ini niru Ajimi, kata, terbalik. Ya udahlah, udah. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, beliau sudah wafat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pernah datang ke sini Ajimi dulu, minta izin boleh nggak mirip? Ya sudahlah, sok aja, gampang. Demikian sahabatku yang baik, luangkan waktu untuk nanya ke hati apa niatnya. Tahan aja sedikit, seperti menulis paket, pasti nulis alamat dulu, benar? Niat itu alamat, salah niat, salah alamat. Tadi sudah disampaikan, yang salah alamat fatal. Dan belajar melepaskan diri dari berharap kepada makhluk. Rasakan tenang hidup ini, gak banyak gelisah, tidak banyak terluka. Sekalipun terhadap orang yang terdekat, suami, istri, anak, sebisa mungkin nih kalau kita jadi orang tua, jangan nyuruh anak. Nanti anak malas, kita jadi kecewa, benar? Ada seorang ibu-ibu, jadi nambah dikit. Tidak mau ibu ini menyuruh anaknya. Takut anaknya kelihatan tidak suka dan ibu jadi jengkel, lalu mengeluarkan kemarahannya jadi petaka untuk anaknya. Ini luar biasa perkataan ibu. Ibu, kenapa ibu jarang nyuruh anak? Enggak, biar aja. Takut nanti anaknya tidak ridho melakukannya, jadi dosa buat anak. Kemudian saya melihatnya jadi marah, dan kemarahan saya bisa fatal untuk anak saya. Dah, saya mengurangi sampai begitunya. Minimalisir sampai sekecil mungkin berharap dari makhluk. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bismillah, silakan bagi yang akan berinfaklah, ya, tidak akan berkurang harta dengan berinfak. Ini minta doakan Fauzan, sedang sakit, perutnya bengkak, dan kalau makan engap. Ini santri di Serua. Insya Allah semoga dengan doa kita Allah mengabulkan, beliau diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rabbana bil ba'sya wasyfihu anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yuqadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita baca.